Anda masih setia bersama kami pemirsa. Dugaan penjualan persenjataan dari Indonesia ke Myanmar belakangan menjadi sorotan aktivis HAM. Indonesia selama ini termasuk negara ASEAN yang paling kritis terhadap junta militer. Indonesia juga terus mendesak pemulihan demokrasi di Myanmar. Sehingga tuduhan pasokan senjata ke Myanmar semakin menguatkan desakan dilakukan penyelidikan tuntas. Kelompok advokasi HAM The Chin Human Rights Organization, The Myanmar Accountability Project, serta mantan Jaksa Agung Republik Indonesia dan pelapor HAM PBB Marzuki Darusman melaporkan 3 produsen senjata milik negara ke Komnas HAM. Ketiga BUMN itu, PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, diduga memasok senjata ke militer Myanmar yang sejak Februari 2021 mengambil alih kekuasaan lewat kudeta. Terlihat bahwa ada MOU antara Indonesia dengan perusahaan yang berbasis di Myanmar, True North, pemiliknya salah satunya adalah anak dari Menteri Keuangan Myanmar, anak pimpinan junta militer. Menteri Keuangan yang dimaksud, Win Sin, sedang dikenai sanksi Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa atas perannya dalam kudeta Myanmar. Industri Pertahanan Indonesia atau Defense ID sebagai induk perusahaan ketiga BUMN menyatakan secara tertulis bahwa PT Pindad sejak Februari 2021 tidak lagi mengekspor produknya ke Myanmar, sejalan dengan resolusi PBB. Sedangkan PT DI dan PT PAL tidak pernah memiliki kerjasama penjualan dengan Myanmar. Sementara sumber junta militer juga membantah tuduhan aktivis HAM dan berdalih semua persenjataannya adalah produksi dalam negeri. Dugaan penjualan senjata ilegal ke Myanmar menjadi sorotan aktivis HAM karena dianggap bertolak belakang dengan sikap Indonesia secara resmi yang mendesak pemulihan demokrasi di Myanmar. Indonesia juga konsisten mendesak junta militer menepati konsensus 5 poin usulan ASEAN. Dan dibandingkan negara ASEAN lain seperti Thailand, juga konsisten mengucilkan pejabat tingkat tinggi junta militer dari berbagai pertemuan ASEAN. Menurut analis, tuduhan aktivis perlu diselidiki tuntas. If it was deemed that Indonesian state-owned enterprises that have been allegedly behind the sale of these weapons or spare parts or ammunition have been engaged in a systematic campaign to do this, to do an end run around their government, yes, they could be sanctioned by the United States or the European Union. My guess is neither entity would sanction the Indonesian firms right now. I think we would rather give the Indonesian government the chance to investigate and stop the sale. Zachary Abuza juga meragukan klaim junta militer bahwa amunisi dan senjata diproduksi dari dalam negeri. I think there's a very good chance that they are unable to maintain their supply. Merespon pertanyaan VOA, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kembali mendesak semua negara mewaspadai dan bertindak melawan penyaluran senjata ke militer Myanmar, termasuk peralatan, manufaktur senjata hingga bahan mentah. Dari Washington DC, Yuni Salim, Eva Masrieva, dan tim VOA.